Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan selamat datang di channel Khulafa Al-Firdaus SPD. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Khulafa Al-Firdaus, guru kelas 3 di SD Negeri Kaliarang 02, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul pelatihan Merdeka Belajar tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya ikuti melalui platform Merdeka Mengajar kepada Bapak Ibu semuanya. Dari yang sudah saya pelajari, apa saja sih yang dipelajari pada platform Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu? Langsung saja kita simak pembahasannya. Pada modul pelatihan Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang dipelajari. Pada modul 1, yaitu yang pertama, yaitu membahas mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul 1 tersebut, terdapat 3 subbab, yaitu mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, kemudian apa peran kita sebagai pendidik, dan ingin menjadi guru yang seperti apa sih kita semuanya. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu membahas mengenai mendidik dan mengajar. Pada modul 2 terdapat 3 subbab, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan kita selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Kemudian modul yang ketiga, yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 kali ini terdapat 2 subbab saja, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kemudian pada modul 4, yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul keempat, terdapat 1 subbab saja, yaitu terkait menumbuhkan budi pekerti. Kemudian pada modul kelima, atau yang terakhir, tentang pendidikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5, terdapat 2 subbab, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang terakhir, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu tentang poin-poin penting pada modul pelatihan Merdeka Belajar dari kelima modul tadi. Langsung saja kita masuk ke modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Berikut poin-poin penting yang terdapat pada modul 1. Mulai dari modul yang pertama, yaitu sebagai pendidik, peran kita itu sangat penting bagi siswa. Maka dari itu, kita harus mengenali kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, agar kita bisa memaksimalkan kelebihan kita untuk mempersiapkan mendidik murid-murid kita, serta meminimalisir kekurangan yang kita miliki agar murid-murid kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dari kita sebagai pendidik. Kemudian poin penting yang kedua, yaitu kita sebagai pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid-murid kita. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda pula, sehingga kita sebagai pendidik dapat memberikan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pada tiap siswa atau tiap murid kita. Tidak menyamaratakan semua murid dengan teknik yang sama. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan mampu menuntun untuk menguatkan kodrat yang ada pada diri murid. Pada dasarnya, semua murid sudah memiliki kodrat pada dirinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bertugas untuk menguatkan kodrat-kodrat yang baik yang sudah ada pada diri setiap murid-murid kita. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pendidik harus adaptif terhadap perubahan, terutama pada perubahan zaman dalam bidang teknologi yang semakin pesat berkembang. Selanjutnya, yaitu masuk ke modul kedua atau poin-poin penting yang ada pada modul 2, yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Poin pertama dan yang kedua, yaitu pengajaran itu merupakan dari bagian pendidikan. Karena pengajaran adalah suatu cara yang menyampaikan ilmu bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Poin ketiga, yaitu mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat dari modul yang kedua, yaitu
menggunakan sistem Among atau ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, poin keempat ini artinya yaitu bahwa seorang guru atau pendidik itu harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Kemudian di tengah itu membangun atau memberikan semangat, kemauan dan niat, dan yang di belakang yaitu memberikan dorongan. Selanjutnya yaitu poin-poin penting pada modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, poin yang pertama yaitu pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang berkembang dengan begitu cepat. Kemudian poin yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik bertugas mendidik dengan menyesuaikan kodrat alam di lingkungan masing-masing. Kemudian poin ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman. Sebagai pendidik, kita menyesuaikan dan menyeimbangkan perubahan zaman agar pendidikan yang kita berikan selalu upgrade sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang poin terakhir yaitu guru itu merancang pembelajaran yang menganut azas trikon. Apa itu trikon? Trikon yaitu kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya. Kemudian kon yang kedua yaitu konvergen, yang artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan kon yang ketiga yaitu konsentris, yang artinya pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Selanjutnya modul yang keempat yaitu mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekertinya. Poin-poin yang ada pada modul 4 yang pertama adalah budi pekerti yang merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Membentuk budi pekerti murid tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan juga dibentuk di lingkungan keluarga serta masyarakat. Selain itu, setiap anak sudah memiliki kodrat alamiah sendiri. Tugas kita sebagai guru hanya untuk menguatkan kodrat alam tersebut. Selanjutnya modul yang terakhir atau yang kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin pertama yaitu sebagai pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, melainkan juga membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Cara pandang guru tidak sama dengan cara pandang murid. Maka dari itu, kita harus mengupgrade pengetahuan kita sesuai dengan zaman yang terakhir. Fungsi pendidikan itu mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Nah, berikut tadi poin-poin penting dari modul 1 sampai dengan modul 5. Nah, setelah menyimak paparan di atas, mohon silakan kalian mengisi umpan balik pada link yang sudah disediakan pada https://tiniurl.com/umpan-balik-lava. Ditunggu umpan baliknya ya. Cukup sekian, tetap semangat dan bahagia semuanya. Terima kasih.